Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Apriliani Putri, mahasiswi dari Kampus BSI Jatiwaringin. Saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Kita kan sudah mengenai beberapa hal pajak. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih dasar-dasar perpajakan itu apa. Sebelum saya menjelaskan, saya akan lihatkan dulu grafik APBN di Indonesia tahun 2020 kemarin. Karena kan 2021 baru nih ya, saya nggak akan menunjukkan. Saya akan menunjukkan yang tahun 2020-nya saja. Silakan. Ini kondisinya. Yang warna biru dongker penerimaan atau pendapatan negara kita. Yang warna kuning itu adalah belanja negara kita. Selalu pasti belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapat negara kita. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, selalu lebih tinggi daripada belanja negaranya. Pendapatan negara di tahun 2020 anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negaranya sangat tinggi menjadi 2.739 triliun. Lalu bagaimana sih kinerja penerimaan pajaknya kita di tahun 2020 sampai saat ini? Di tahun 2019 contohnya kinerja penerimaan kita mencapai 84,44%. Targetnya adalah 1.577 triliun yang mampu ditarik oleh kita di tahun 2019 mencapai 1.332 triliun. Alhamdulillah nih ya, kita selalu meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Tandanya semakin kita taat kepada bayar pajak. Nah, selanjutnya ada juga nih istilah free rider. Apa itu free rider? Free rider itu adalah orang-orang yang tidak mau membayar pajak tapi menikmatinya, fasilitas pajak tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan siklusnya. Silakan. Siklusnya itu pembayar pajak akan bayar pajak, uang pajaknya masuk ke kas negara. Dari kas negara dibuatlah APBN. APBN itu untuk fasilitas penyediaan fasilitas negara dan layanan publik. Selanjutnya kita ke unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ada 4 macam, yaitu 1. Yang pertama, adanya subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang yang memiliki kewajiban atau keharusan untuk mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak. Yang ketiga,
Objek pajak yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Yang keempat, tarif pajak yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus didengarkan oleh subjek pajak. Tarif pajak mempunyai presentasi dari 5% sampai 25%, tergantung dari pajak apa tersebut. Selanjutnya nih, ada perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Apa itu pajak? Pajak itu menurut saya pajak manfaat tidak langsung dan langsung bagi pembayar. Kalau retribusi, manfaat langsung bagi pembayar. Sumbangan, manfaatnya langsung bagi penerima sumbangan tersebut. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4, yaitu budgetair. Apa itu budgetair? Yaitu pajak sebagai pemasuk kas negara itu menjadi APBN. Yang kedua, reguleran, yaitu pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, stabilitas, yaitu pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Yang keempat, retribusi, yaitu pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Lalu pajak menurut sifatnya ada 2, yaitu yang pertama, subjektif. Pajak yang pada pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dulu baru objeknya. Contohnya PPh. Yang kedua, objektif, yaitu waktu pengenaannya itu pertama kali dilihat objeknya dulu baru subjeknya. Contohnya PBB dan PPN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Bye bye.